Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Mari kita jemput mentari pagi dengan sejuta semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik muatan PPKN. Pembahasan kita adalah mengetahui karakteristik individu di rumah berdasarkan jenis kelamin dan usia yang berkaitan dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Yuk, kita bahas bersama. Bunyi dari sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Berikut beberapa penerapan pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Yang pertama, saling mencintai dan mengasihi semua anggota keluarga. Bertenggang rasa kepada adik, kakak, atau juga ayah dan ibu. Lalu, tidak semena-mena terhadap anggota keluarga lain dan senantiasa menghargai hak-hak mereka. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga. Yang kelima, saling menjaga satu sama lain. Dan yang keenam, menjunjung tinggi kewajiban yang dimiliki dalam keluarga. Dari keenam penerapan sila kedua Pancasila di rumah, yang akan kita bahas adalah menjunjung tinggi kewajiban yang dimiliki dalam keluarga, yaitu tugas sehari-hari di rumah berdasarkan karakteristik jenis kelamin dan usia. Lalu, bagaimana bentuk pembagian tugas sehari-hari kalian di rumah masing-masing? Sebelum kita membahasnya, mari kita dengarkan paragraf berikut ini. Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali. Usia ayah 45 tahun dan ibu 42 tahun. Siti anak yang rajin di rumah. Ali adalah adik laki-laki Siti. Usia mereka hanya selisih 2 tahun. Siti 8 tahun dan Ali 6 tahun. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah dan ibu kemudian melaksanakan ibadah sholat subuh bersama. Ibu memasak sayur untuk sarapan, Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ibu juga membuat jus mangga untuk anak-anak. Untuk orang dewasa, mangga dikupas dan dipotong kecil-kecil. Setiap pagi, ayah mencuci sepeda motor dan Ali bertugas menyiram tanaman. Nah, itu tadi pembagian tugas sehari-hari di rumah Siti. Sekarang Bu Guru mau bertanya, bagaimana pembagian tugas sehari-hari di rumahmu? Sebelumnya, kalian harus mengetahui apa itu karakteristik berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Perhatikan tabel. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin dibagi menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan karakteristik berdasarkan kelompok usia dibagi menjadi 6 kelompok, dimulai dari balita hingga manula. Untuk lebih jelas mengenai kelompok usia, kalian bisa lihat di tabel. Nah, sekarang saatnya kita mencoba membuat tabel penerapan sila kedua di rumah berdasarkan karakteristik jenis kelamin dan usia di rumah Siti. Pertama, yang kita lakukan adalah menulis judul tabel. Lalu, di tabel yang paling atas kita tulis anggota keluarga, jenis kelamin, usia, dan pembagian tugas di rumah. Untuk mengisi tabel, kita perhatikan paragraf yang sudah kita baca bersama tadi. Siapa saja anggota keluarga yang ada di rumah Siti? Ya, betul sekali. Ada ayah, ada ibu, ada Siti, dan juga ada Adi.
Lalu tentukan jenis kelamin masing-masing anggota keluarga. Ayah berjenis kelamin laki-laki, ibu perempuan, Siti perempuan, dan Adi laki-laki. Kemudian tentukan masing-masing kelompok usia anggota keluarga. Ayah berusia 45 tahun dan ibu 42 tahun. Ayah dan ibu termaksud kelompok usia dewasa. Dan Siti berumur 8 tahun, sedangkan Adi 6 tahun. Siti dan Adi termaksud kelompok usia kanak-kanak. Yang terakhir adalah pembagian tugas di rumah. Ayah bertugas mencuci sepeda motor, ibu membuat sarapan, Siti bertugas merapikan tempat tidur dan membantu ibu, sedangkan Adi bertugas menyiram tanaman. Nah, itu tadi tabel penerapan pengamalan sila kedua di rumah Siti berdasarkan karakteristik jenis kelamin dan usia. Tugas kalian hari ini adalah buatlah tabel seperti tabel yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tabel penerapan pengamalan Pancasila sila kedua di rumah berdasarkan karakteristik jenis kelamin dan usia masing-masing anggota keluargamu. Sertakan pula pembagian tugas masing-masing anggota keluarga. Tugas kedua, catat kembali contoh penerapan Pancasila sila kedua di rumah yang ibu guru berikan. Kerjakan di buku cetak tematik kolom diskusi halaman 30. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Lelah dalam belajar itu biasa, tetapi jangan menyerah dalam belajar. Tetap semangat ya anak-anak walaupun belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.